Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bidhabhil adhiyah wa balaghana ila hadzal yawmi min 'ashri dhil hijjah wa asyhadu an la ilaha illallah dhu rahmatin wasi'ah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi turja minhu syafa'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi dhawil 'uquli salimah. Salatan wa salaman mutalazimain ila yaumil qiyamah. أما بعد فيا عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, menjadi sebuah keniscayaan bagi kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan, termasuk nikmat umur panjang dan kesehatan. Berkat karunia-Nya pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban utama sebagai muslim, yakni salat Jumat. Selain itu, nikmat panjang umur juga kita rasakan ketika saat ini kita tengah bersiap memasuki bulan Dzulhijjah, bulan yang penuh kemuliaan dan keberkahan, di mana kita akan bertemu dengan hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Nikmat-nikmat ini sudah sepantasnya kita syukuri dengan sepenuh hati. Lebih dari itu, datangnya bulan Dzulhijjah harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen kita dalam meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam bulan ini terdapat dua ibadah utama yang sangat mulia dan identik dengan Idul Adha, yaitu menyembelih hewan kurban dan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Kedua ibadah ini merupakan wujud konkret dari rasa syukur dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, izinkan pada pertemuan khutbah Jumat kali ini kami akan membawakan sebuah tema menyambut Idul Adha dengan iman dan syukur. Ibadah kurban dan haji tidak bisa dipisahkan dari hari raya Idul Adha. Keduanya bukan hanya membutuhkan niat atau kemauan, tetapi juga perjuangan. Mengapa? Karena kita semua tahu bahwa saat ingin melaksanakan ibadah haji dan kurban, kita harus mengeluarkan harta kita untuk melaksanakannya. Diperlukan dana yang tidak sedikit untuk melakukan ibadah haji. Hal ini disebabkan oleh jauhnya jarak antara negeri kita dan kota suci Mekah. Puluhan juta, bahkan ratusan juta rupiah harus dipersiapkan
untuk dapat berhaji ke tanah suci. Selain itu, kita juga perlu menyiapkan dana untuk keluarga atau orang-orang yang kita tinggalkan selama menjalankan rukun Islam yang kelima ini. Tentunya hal ini bukanlah perkara mudah bagi setiap kita, karena tidak semua diberikan kemampuan finansial. Oleh karena itu, ibadah haji memang hanya diwajibkan bagi mereka yang mampu atau istita'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 97 yang artinya, di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya, memasuki Baitullah, maka amanlah dia. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam. Selain ibadah haji, kita juga disyariatkan untuk mengorbankan sebagian harta yang kita miliki dengan menyembelih hewan kurban. Ibadah ini juga membutuhkan keikhlasan dan keimanan, karena kita harus rela mengeluarkan harta kita untuk membeli hewan kurban yang dagingnya akan dibagikan kepada orang lain. Bukan hewan sembarangan yang bisa menjadi hewan kurban. Kita dianjurkan untuk memilih hewan kurban yang terbaik dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Jika tidak sesuai persyaratan, maka kurban kita bisa jadi tidak sah. Rasulullah bersabda, "Arba'un la tajuzu fil adhahi." Faqala al-awra'u bayyinun 'awruha wal maridatu bainun maraduha wal arja'u bayyinun dhal'uha wal kasiru allati la tanqa. Yang artinya, ada 4 macam hewan yang tidak sah dijadikan hewan kurban. Pertama, yang matanya jelas-jelas buta. Yang kedua, yang fisiknya jelas-jelas dalam keadaan sakit. Ketiga, yang kakinya jelas-jelas pincang. Dan yang keempat, yang badannya kurus lagi tak berlemak. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Abu Dawud. Dengan syarat-syarat ini, maka jelas bisa dipahami bahwa kita harus merogoh kantong saku lebih dalam untuk menyiapkan uang dan benar-benar menguatkan tekad dan keimanan untuk membeli hewan kurban ini. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kedua ibadah yang hadir pada momentum hari raya Idul Adha ini benar-benar menguji keimanan dan menunjukkan seberapa besar rasa syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan. Pengorbanan harta dan materi dalam ibadah haji dan kurban sejatinya adalah wujud syukur atas nikmat yang diberikan Allah, yang harus kita gunakan sebaik-baiknya. Salah satunya beribadah kepadanya. Karena itu Idul Adha merupakan momen yang sangat tepat untuk memperkuat keimanan dan mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban dan haji dengan biaya yang tidak sedikit ini harus memberikan kesadaran pada kita bahwa harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah
yang wajib kita syukuri dan manfaatkan di jalan yang diridhoinya. Insya Allah dengan rasa syukur ini, nikmat yang kita miliki akan terus ditambah sebagaimana janji Allah dalam surah Al-Ibrahim ayat 7. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Yang artinya ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku, kata Allah, akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, kata Allah, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, hubungan antara ibadah kurban dengan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala juga termaktub dalam surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya sesungguhnya kami telah memberimu Nabi Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Dalam kitab tafsir Al-Misbah jilid 15 dijelaskan, surat ini berisi perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan salat dan menyembelih hewan kurban sebagai bentuk syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Perintah ini adalah untuk beribadah dalam pengertian yang lebih luas, yakni menunjukkan rasa syukur dan ketaatan melalui berbagai bentuk ibadah. Karena itu pada momentum kali ini, mari kita wujudkan rasa syukur dengan menguatkan komitmen untuk bisa beribadah kurban dan juga haji. Insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang beriman dan pandai bersyukur. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.